kering dijemur. Tembus sih jalur Cisadon nih, tapi kok nggak yakin. Halo, dengan Windy lagi di sini. Jadi gue sekarang lagi di Sentul, di Tanjakan Abadoni. Rencana latihan PP sekitar 20 kilo, lewatin Panisan sama Cisadon. Cisadonnya ya. Oi. Oke, untuk Bandung Ultra RPC oke, lintasannya oke, WS oke, WS terbaik lah, marking oke, overall marvelous. Udah setengah jam kita bergerak menuju puncak Gunung Pancar. Kira-kira setengah jalan lagi lah. Jadi pas di Bandung Ultra tuh gua datang H-1 sebelum race hari Jumat. Habis Jumatan gue mulai ngambil respect. Apaan tuh? Terus flownya tes kesehatan bagi yang belum. Kok karena gue udah kan langsung ke mana tadi biar cek semua diperiksa, semua mandatory dicek. Setelah itu ambil resti dan naruh drop bag. Setelah itu balik. Nah, rencana tuh gue mau ikut race brief, tapi gue nggak sabar, jadi buru-buru langsung balik. Akhirnya ikut race brief di Instagram aja. Kelihatan nggak? Gunung Salak. Udah kelihatan. Cuaca juga cerah. Kontur tanah lembek-lembek, enak, nggak licin, nggak kering, cukup enak lah. Air stabil 150. Sebenarnya agak ngepush dikit, tapi air nggak nanjak-nanjak dan juga ngap, kaki nggak kuat. Cukup kelihatan hamparan Sentul, Jakarta, Gunung Salak, dan bukit-bukit di Tangerang. Udah mulai banyak warung, jadi aman lah kalau mau nyantai-nyantai, sekedar duduk ataupun makan pisang, minum es cicak, oke banget. Memasuki trek favorit. Ini yang tanjakannya lumayan keras. Ini puncak Gunung Pancar mulai banyak batu-batu seperti ini.
kita lanjut ya. Nah, di race briefing itu sebenarnya Gipex tuh udah ready ya, namun pada saat pengecekan ulang Hamin seminggu tuh ternyata ada jalur yang udah mereka plot itu nggak bisa dilewatin, jadi mereka cari jalur alternatif. Dan itu salah satu plan yang memang kalau orang sudah nge-plan yang bagus tuh, punya planning yang bagus tuh, jadi untuk cari alternatif jalur itu gampang gitu sih. Besoknya sekitar tanggal 12 September, start jam 5 pagi di Suezbel Dago, 100 km dengan 10 WS dengan kru yang full support. Ya tentu menyenangkan banget sih bagi gua, karena makanan tersedia. Karena aku juga kagak enak makan udah banyak, takutnya habis. Tapi di sana setiap WS yang gue lewatin sih nggak pernah namanya sampai kehabisan makanan ya, ataupun kehabisan minuman. Jadi aman lah kalau kalian mau ikut Bandung Ultra. Hampir 2 jam lagi nyampe puncak Bukit Panisan. Kita makan cicau karena memang yang orang datang ke sini ya buat makan cincau. Kalau gue ya cerah banget tuh salaknya. Pengunjungnya nggak begitu banyak tuh. Udah gak kayak biasanya ya, biasanya Sabtu tuh rame banget, tapi ini cuma ada sebagian. Hah? Apa? Tembus sih jalur Cisado nih, tapi kok nggak yakin. Kalau secara Gipex sih oke, bener, tapi jalur-jalurnya kayak jangan dilalui orang. Kita lanjut. Ya tadi di Bandung Explore, di Bandung Explore, di Bandung Ultra tuh makanan beratnya tuh nggak cuma pupi ya. Kemarin gue tuh makan sayur sop, cuanki, apalagi nasi, ya nasi sop lah ya, jus mangga. Yang gue makan tuh setahu gue itu
lebih banyak lagi yang menu yang gak gue makan, karena memang ya makan seperlunya. Maksudnya kalau udah kalori tercukupi ya udah makanan berat, jadi nggak makan macam-macam sih. Jadi ya seperti yang gue bilang tadi, melimpah ruah. Ayo. 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 Sekitar 9:30 lagi sampai Cisadon, sekitar 1,5 kilo lah. Hah? Udah ingetin. Gimana? Udah. Ayo sini. Ayo. Oke, lanjut. Jadi setelah berlangsung lama 27 jam, akhirnya gue finish tepatnya di 27 jam 39 menit 53 detik. Gue bersyukur sih, jadi cedera yang kemarin gue alamin di ring trail run di TBS tuh gak kambuh, tapi ya lumayan sih nyakit. Main sakit. Ayo, mana nih? So far marking aman, lintasan aman dilaluin, marshal aman, GPX juga tepat ya, nggak gitu membingungkan lah. Karena kebetulan gue pakai jam tangan Coros Pace Pro, jadi baterainya awet, sama rute sama medan tuh bisa kita ketahuin nih. Jadi kita bisa memprediksi kapan kita nge-push, kapan kita santai. Nah, ada medan, prediksi medan gitu. BTW sekarang udah 18 kilo, udah 4 jam 43 menit kita bergerak, dan udah jam 11 siang. Untungnya mendung, jadi nggak terlalu terik, nggak terlalu ngabisin air buat diminum. Kita bersyukur aja lah. Tapi meleset dari target rencana jam 12 lah paling lama. Ini kayaknya bisa jam 1 deh. Ke atas.
kering jemur. Nasnya ini pancar dikit. Nah, udah turun. Akhirnya panas. Iya, gue udah tadi nyampe, terus bersih-bersih, mandi, sholat. Sekarang mau arah balik ke Bekasi. Jadi kesimpulannya, jadi ada mungkin dari gua ada sedikit evaluasi ya, barangkali dari sisi titik drop back ya, khususnya yang 100k. Di info di websitenya itu drop back ada satu titik di KM 58. Nah, ternyata pas gua di sana, pas lagi mau taruh drop back, ternyata ada dua di KM 30 sama KM 80. Jadi ya gue agak kaget sih, dan gue harus memilih antara KM 30 atau 80. Ya udah, gue pilih yang agak jauh aja di KM 80 di West Top atau Cikole. Jadi misalkan diinfokan di apa namanya web, di web ataupun di IG ada dua dropback itu, barangkali gua khususnya para runners yang lain tuh bisa menyiapkan strategi yang jitu lah buat race ke depan gitu. Tapi overall di mata gua penyelenggaraan Bandung Ultra yang ke-100 tuh sukses, karena gue bisa ngelihat dari semua hal itu memang udah diperhitungkan dan dimatangkan dengan rapi. Apalagi mereka udah dari 2017 kalau nggak salah ya udah nyelenggarain ini. Apalagi juga gue lihat dari krunya itu, yang gue lihat itu ya full support, melayani dengan sepenuh hati dan empati. Jadi itu kali ya, so far gue cukup puas. Kalau ditanya mau balik lagi, tentu gue mau balik lagi dengan kondisi ada waktu, ada tenaga, dan tentunya dengan adanya uang ya. Mungkin dengan kategori yang sama, upgrade atau enggak bisa downgrade ya, nanti lihat aja ke depannya. Oke, thank you guys, kalian udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Gue harap kalian enjoy dengan videonya. Jika kalian suka dan mau lihat video gue berikutnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Windy Siliwangi ya. Gue izin pamit, jangan lupa nikmati setiap langkah kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.